kalau memang kamu menikah sama istri kamu karena pengen punya keturunan, itu salah. Jadi kita menikah tadi yang istri bilang karena Allah. Sehingga ketika kita menjalani pernikahan itu, kita selalu berhusnudzon sama Allah, yakin bahwa apa yang kita jalani ini tidak lepas dari kehendaknya Allah. Terus seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Quran. Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Amin, Allahumma amin. Coba tebak, ini siapa yang lagi duduk bareng sama saya di sini, lagi dipangku sama Ummu Sajat? Apakah ini anaknya UFK dan Ummu Sajat? Doakan ya, amin, supaya UFK dan Ummu Sajat dapat anak ketiga lagi. Amin, Allahumma amin. Tapi yang ada di gendongan saya ini adalah seorang anak buah dari kesabaran sepasang suami istri selama belasan tahun. Namanya Muhammad Yusuf Rafasya Hakim. Adik Yusuf ini adalah anak dari pasangan Mas Yusuf dan Mbak Widya. Tadi teman-teman udah lihat tayangan part satunya di mana UFK itu menginterogasi abinya Yusuf. Nah sekarang saya mau ngobrol sama Ummu Yusufnya. Ada Mbak Widya yang alhamdulillah akhirnya mau tampil on frame. Setelah tadi ngajakin beliau untuk masuk on frame tuh susahnya, Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Kalau sekarang manggilnya Ummu Yusuf ya. Alhamdulillah. Iya, soalnya udah ada adik Yusufnya. Mbak Wid, ini untuk dapetin adik Yusuf, tadi kan saya bilang belasan tahun. Tepatnya berapa tahun, Mbak? 12 tahun. 12 tahun, teman-teman. Jadi 12 tahun itu kayak kita udah punya anak mau masuk SMP. Lama ya. Nah, langsung kita tanya aja sama Mbak Widya. Mbak Widya, gimana proses akhirnya bisa dapat adik Yusuf? Alhamdulillah, karena salah satunya berkat kesabaran suami, terus juga alhamdulillah berkat keyakinan kita sama Allah, ikhtiar kita yang gak putus-putus, terus dan alhamdulillah Allah kasih Yusuf. Nah, alhamdulillah ini belahan jiwanya Mbak Wid udah ada di sebelahnya. Ada Mas Yunus di sini udah ngeliatin istrinya dengan tatapan penuh cinta, ya Allah. Sementara aku sendirian di sini, nggak ada temennya lagi pergi. Masya Allah. Mas Yunus, Mbak Wid, tolong diceritakan bagaimana akhirnya proses ikhtiar panjang 12 tahun ini membuahkan adik Yusuf. Mangga, mau Mbak Wid duluan sambil pegangan tangan sama Pak Aswi juga boleh. Apa dulu, Mama nanti ngelanjutin. Ya alhamdulillah, memang kalau bicara perjalanan semua orang pasti mengalami ujian. Nah kita ini bersama berdua sudah sepakat untuk tidak putus asa, kemudian berjuang bersama, ya baik itu perjuangan lewat ikhtiar maksimal dan lewat ikhtiar langit kita sebutnya ya. Bareng-bareng kita saling menguatkan dan saling mengingatkan serta memotivasi masing-masing supaya ada rasa syukur, itu yang pertama. Karena bagaimanapun kita berdua ini dijodohkan atau dipasangkan oleh Allah tuh sudah sangat bersyukur. Ya, jadi ketika syukur itu kita pupuk terus setiap hari demi hari kita jalani berdua di rumah ini, dan tidak ada siapa-siapa karena kami hanya berdua di sini dan semua pekerjaan kita lakukan juga sendiri. Itu alhamdulillah dengan izin Allah, pertolongan Allah, ada jalan yang memang mengarah ke situ. Ya, tentunya jalan itu juga ditempuh dengan kesabaran. Ya, kesabarannya ya berarti kita ini dalam menjalani kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu selalu ingat sama Allah. Artinya ini mesti pertolongan Allah, seperti itu. Ya mungkin istri bisa menambahkan. Iya, karena kita selama 12 tahun pernikahan ini, yang tadi suami bilang bahwa ujiannya itu bisa dibilang luar biasa ya.
itu. Dan ikhtiar kita juga udah maksimal mungkin, semaksimal mungkin, sampai dokter pun bilang ya kalau kita sulit untuk punya keturunan itu udah sangat sulit gitu. Tapi karena keyakinan kita sama Allah bahwa kita ada Allah, itu hanya perkataan dokter. Dokter boleh ngomong apa aja, dokter 1, 2, 3, semua dokter ngomong begitu, itu hanya dokter, itu manusia yang ngomong. Kita ada Allah, kita punya Allah. Alhamdulillah suami menguatkan dan saya juga saling menguatkan satu sama lain. Dan kita tidak pernah menyalahkan suami dan suami tidak pernah menyalahkan saya gitu. Jadi kita saling menguatkan, terus kita tambah terus keyakinan kita sama Allah. Ya Allah, kalau hambamu ini udah yakin sama engkau, masa yang kau gak kasih? Bergantung hanya sama Allah. Ikhtiar boleh semaksimal mungkin, tapi hati kita tetap sama Allah. Bergantung sama Allah, ya Allah. Kita selalu berdoa bareng-bareng, salat bareng-bareng, minta sama Allah. Sedekah dipolin, kita berusaha untuk selalu menyenangkan Allah. Sampai kita lupa kalau kita tuh saking kita senangnya berdoa sama Allah, minta sama Allah, kita lupa kalau kita tuh fokuskan minta keturunan, kita saking lupanya, saking kita nikmatnya bisa ibadah bareng-bareng, nikmatnya bisa kita jadi semakin kompak ya, kita semakin kompak satu sama lain, terus dalam segala hal, terus alhamdulillah kita kemana-mana juga selalu berdua, terus kita sampai lupa kalau kita tuh ternyata kita tuh bersama Allah itu kita nggak berdua, kita ada Allah gitu. Sampai di titik yang kita benar-benar udah pasrahkan semua sama Allah, udah bergantung sama Allah, berserah diri sama Allah, dan keyakinan sama Allah, benar-benar yakin bahwa Allah pasti akan kasih anak kita keturunan. Gak mungkin Allah gak akan kasih. Hambamu ini udah bergantung sama engkau ya Allah, hanya bergantung sama engkau. Aku yakin pasti engkau akan mengasih. Jangankan anak, apapun yang engkau apapun yang aku minta sama engkau pasti engkau akan kasih. Jangankan cuma anak kayak gitu. Saya yakin kita pasti akan dikasih gitu. Jadi kita tuh lupa perjalanan kita, ujian kita lupa. Karena apa? Karena saking kita yakinnya sama Allah, jadi yang tadinya ujiannya naik turun ya, naik turun gitu, itu jadi kayak berasa dalam sekejap tuh hilang gitu. Karena kita yakin ada Allah, kita punya Allah, kita ada Allah gitu ya. Hidup kita memang hidup mati kita hanya untuk Allah gitu ya. Masya Allah. Nah ini dalam perjalanan selama 12 tahun ya Mas dan Mbak, pasti ngalamin masa dimana orang nanya kapan punya anak gitu ya, atau anaknya udah berapa misalnya gitu. Itu pernah ngalamin masa itu? Nah pasti pernah ya. Mungkin kalau cuma 1-2 orang yang nanya, kita mungkin belum masukin ke hati ya. Tapi kalau berkali-kali orang nanya gitu, itu gimana caranya Mas Yunus dan Mbak Widya bisa menangkis itu semua, kemudian gak ada perasaan baper gitu ya? Apalagi kalau perempuan, apalagi kalau ditanya pas lagi PMS, iya ya kapan ya gitu. Itu pernah ngerasain kayak gitu nggak Mbak? Pernah. Terus gimana tipsnya untuk kemudian bisa berhusnuzon lagi sama Allah? Ya. Awalnya memang ya saya manusia biasa gitu ya, awal-awal pernikahan, terus banyak orang yang menanyakan seperti itu, termasuk juga pihak keluarga, teman-teman dekat. Bahkan kalau kita ketemu dengan orang yang sama 10 kali, nanyanya 10 kali itu lagi gitu kayaknya ini orang nggak ngerti sih kok, kenapa setiap ketemu nanya itu kenapa nggak nanya yang lain, kok udah tahu jawabannya gitu. Kapan punya anak? Kalau saya bisa ngomong kapan punya anak pengen segera, tapi kan ini udah hak prerogatifnya Allah ya, bahwa kita nggak bisa tahun ini kita punya, nggak bisa. Pengennya kita secepat mungkin, tapi kan lagi-lagi kembali sama Allah gitu. Ya untuknya itu ya kita selalu pokoknya dalam hati kita selalu ingat Allah. Kalau ada orang ngomong seperti itu, langsung lagi, ini Allah, ini ujian dari Allah lagi, bahwa ujian sabar. Ditanya seperti itu, kita harus sabar. Anggap aja ini kayak semacam pertanda dari Allah bahwa sebentar lagi ini akan dikasih. Kapan? Insya Allah sebentar lagi, doain saja. Selalu gitu. Yang tadinya saya bukan sakit hati ya, lebih ke yang seperti kayak sedih ya, kalau habis ketemu teman-teman ngobrolin anaknya begini begitu, ada perasaan aku kapan ya bisa cerita tentang anakku gitu. Itu ada perasaan seperti itu gitu. Tapi lagi-lagi kembali sama Allah bahwa oh iya, aku nggak boleh seperti itu. Ini adalah
apa namanya, ini saya tuh udah dikasih hidup yang menurut Allah ini yang terbaik buat saya gitu. Jadi inilah hidupku yang menurut Allah ini yang terbaik. Saat ini saya belum dikasih keturunan, inilah yang terbaik. Jadi kalau ada orang ngomong seperti itu, saya anggapnya jadi kayak selalu minta doa. Setiap ada orang bilang gitu, apa punya doanya, doain saja ya, semoga segera diberikan. Minta doanya setiap kali gitu, jadi hati itu jadi tenang. Oh iya, selalu minta doa, seolah-olah mereka ngingetin kalau apa namanya, minta didoakan. Setiap ketemu kan kita kadang lupa kalau ketemu sama teman, ngobrol ini ngobrol itu, tiba-tiba nanya keturunan, oh ya selalu minta doa sama teman, terus minta maaf siapa tahu punya salah sama teman, dan minta didoakan dengan tulus seperti itu. Allahu Akbar. Jadi merubah baper ya, bapernya diubah ya, diubah jadi husnuzon pada Allah ya. Nah tadi Mas Yunus bilang ada amalan-amalan langit yang dikerjakan oleh Mas Yunus dan Mbak Wit. Boleh dikasih bocoran apa aja itu amalan langitnya, Mas? Mbak? Kalau disimpulkan atau dikerucutkan, sebenarnya yang paling pokok adalah doa sebenarnya. Karena doa itu yang bisa merubah semuanya. Dengan doa, misalkan kita punya hajat belum terkabul, ya terus berdoa, terus minta sama Allah. Nah, doa ini kan harus didorong supaya doa ini bisa segera tembus, dan doa ini juga insya Allah bisa dikabulkan, gitu ya. Walaupun kita berdoa, jangan khawatir kalau tidak dikabulkan, karena semua doa pasti dikabulkan. Nggak di dunia, ya nanti di akhirat, ya. Nggak dipercepat, ya tapi nanti ditunda. Jadi saya merasa bahwa nggak ada yang dikhawatirkan kalau kita berdoa. Berdoa aja terus. Nah, berdoa itu harus didorong dengan amal soleh tadi. Amal solehnya apa? Ya tentunya saya berusaha untuk minta sama orang tua. Birrul walidain, membahagiakan orang tua, sampai kita sempat umroh birrul walidain namanya. Jadi mungkin ini jarang terjadi. Saya namakan umroh birrul walidain itu istri saya dengan kedua orang tuanya, saya dengan ayah saya. Dan di sana tuh nggak pernah ketemu. Masing-masing menjalankan umroh itu nggak pernah ketemu. Jadi istri sama orang tua, saya sama orang tua. Karena ayah saya kan jalannya susah. Jadi nggak mungkin kalau bareng-bareng nanti saling tunggu-tungguan. Nah itu menjalankan umroh itu, saya niatkan bahwa ya Allah, saya menjalankan umroh ini untuk menyenangkan orang tua. Karena ayah ibunya beliau ini juga senang sekali waktu itu dikabarin umroh tuh, wah sampai nggak bisa makan 3 hari gitu. Istilahnya tuh saking senengnya gitu. Nah dikawal sama istri yang sebelumnya istri sudah saya ajak umroh 3 kali. Kemudian dikawal, saya juga ngawal ayah saya, dan kita sesampainya ketemu itu hanya di tempat makan, di bis, baru ketemu. Karena masing-masing jalani sendiri-sendiri. Nah itu salah satunya, kita birrul walidain. Kemudian yang kedua, minta doa sama orang-orang yang soleh. Setiap saya ketemu dengan orang soleh, saya selalu minta doa khusus. Dan doanya supaya diberikan keturunan yang soleh, hafid. Saya selalu minta seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena berhubungan dengan keturunan, jadi lebih banyak memberi makan sama orang. Saya tuh ada amalan bulanan, kemudian pekanan, sama harian. Ini semua ngasih makan semua dan tidak putus. Terus karena kita berhubungan sama menghidupi, berarti minta sama Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha membentuk, Allah yang maha menciptakan. Ya, istri saya, qadarullah juga belakangan sering nanam pohon tanaman-tanaman baru ditanam, diperhatiin. Oh ini kering, disiram. Fokus ke menumbuhkan sesuatu yang nggak ada jadi ada. Lewat nanam tadi. Kemudian amalan-amalan yang lain adalah ya kita berdua ini harus sering sholat bareng ya. Kemudian mungkin kita punya sedekah khusus ya kemana karena kebetulan kan kita ini banyak teman, banyak lembaga yang kita bisa salurkan, dan alhamdulillah memang selalu ketika kita menyalurkan tolong doain ya. Itu ada beberapa kali kita ikhtiar lewat
buka puasa bareng yang diselenggarakan di Semarang tuh sering Senin Kemis kita support di situ. Support ini yang mendoakan orang yang berpuasa sunnah dan mau berbuka puasa kita fasilitasi semua. Itu salah satunya. Kemudian yang sering adalah kita minta doa ke penghafal Quran. Jadi penghafal Quran di Semarang ini kan banyak. Dan saya kan memang membagikan kacamata kepada penghafal Quran itu sudah ribuan. Tiap tahun kita. Nah, ketika ada pondok yang kita kenal, kita minta doa ini ya, tolong didoain. Ya, waktu mau hamil itu, saya sempat ke Ustadzah Oki itu di pesantrennya Mas Kanul Hufat. Saya bilang, Ustadzah, butuh kacamata nggak di sana? Oh ya butuh. Kita kirim berapa waktu itu 200-an terus didoain ya, Mas. Didoain beneran tuh, khataman terus didoain. Nah, dari situ kita bisa mengkerucut mendorong doa ini sehingga doa itu nyampe. Dan apa yang saya ikhtiarkan lewat manusia, lewat jalan ikhtiar yang tadi ke dokter itu, alhamdulillah kayaknya tuh step by stepnya tuh jelas gitu. Alhamdulillah 1 step, 2 step, 3 step sampai akhirnya ada Yusuf. Allahu Akbar. Nih sahabat cinta Quran, apa yang disampaikan oleh Mas Yunus sama Mbak Widya tadi ya tentang amalan-amalan langit, ini sama sekali tidak ada niat untuk mengumbar amal soleh yang sudah mereka berdua kerjakan. Tapi ini insya Allah jadi pengingat buat kita ya, yang masih agak nahan-nahan harta nih, terus yang masih agak mikir-mikir mau ngeluarinnya, mintanya sama Allah banyak, tapi ngasihnya sama Allah pelit. Nah, jangan sampai tuh. Berarti ngasih sama Allahnya harus lebih banyak lagi supaya pertolongan Allah datang. Nih kayak satu ini nih, ada Yusuf bareng-bareng sama kita. Nah, waktu pertama kali tahu itu garis dari 1 jadi 2, rasanya gimana? Mas Yunus sama Mbak Wid, biasanya garisnya 1, ini sekarang garisnya jadi 2. Apa yang ada di pikiran Mbak Wid, di rasanya Mbak Wid sama Mas Yunus waktu tahu ini garisnya jadi 2? Gimana? Gak bisa. Kayak mimpi waktu pertama kali itu, seperti mimpi itu, bahwa saya sama suami itu benar-benar ini janjinya Allah. Kalau kita udah yakin sama Allah, kita hanya bergantung sama Allah, ini janjinya Allah, garisnya 2. Kita sampai saya tuh inget langsung flashback ke belakang bahwa beberapa dokter bilang bahwa kita sulit untuk punya keturunan. Tapi ini kalau Allah udah berkehendak kun fayakunnya Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Bukti garis 2. Ya benar-benar sangat bersyukur. Sampai nggak bisa ngomong apapun gitu. Sujud syukur kita berdua ya. Nangis aja. Iya. Ya nggak bisa ngomong. Iya. Udah speechless saya ngelihat kayak gitu. Ya gimana 12 tahun baru lihat sekali seperti itu gimana? Ya Allah Robbi, sahabat cinta Quran, bagi sahabat cinta Quran di sini yang Allah karuniakan anaknya banyak, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang pasangan suami istri di luar sana itu yang Masya Allah, adik cekukan, yang di luar sana itu berikhtiar luar biasa untuk mendapatkan 1 anak saja ya. Jadi kalau kita sudah Allah karuniakan anak, itu anaknya dijaga baik-baik, itu anaknya dididik baik-baik, itu kalau ngomong sama anak-anak kita pakai bahasa-bahasa yang ahsan, jangan sampai yang keluar kata-kata makian ya kepada anak-anak kita, karena mereka adalah titipan Allah buat kita. Untuk ngedapetinnya nggak semua orang gampang, untuk dapet titipan kayak gitu dari Allah nggak semua gampang. Jadi kalau kita sudah Allah mudahkan mendapatkan keturunan, bersyukur yang banyak, syukurnya ditambah ya. Tadi ya waktu saya dengar obrolannya Syekh UFK dan Mas Yunus gitu ya, maunya kalau kita udah ditambah keturunan oleh Allah, nambah juga syukur kita kepada Allah. Nah Mas dan Mbak, ini saya pengen ngobrol lebih banyak sebetulnya, tapi terakhir ini yang harusnya sahabat cinta Quran tahu,
khususnya buat sahabat cinta Quran di sini yang mereka masih berjuang menjadi pejuang-pejuang 2 garis yang udah sekian tahun menikah dan belum Allah dapatkan Quran. Tolong bagi tips bagaimana suami istri saling nguatin, karena ada banyak yang bermasalah dalam hubungan suami istrinya, sudah tidak lagi saling percaya, cinta jadi berkurang setelah sekian tahun menikah, nggak Allah berikan keturunan. Apa tipsnya untuk tetap bisa bareng-bareng berjuang? Ayo, Mas dan Mbak. Iya, main dulu aja karena perempuan lebih berasa ya, artinya itu tadi disudutkan biasanya kan. Nah, sebenarnya dari luarnya sudah diserang seperti itu sehingga kalau nggak kuat kan goyah. Wanita tuh gampang goyah. Disebut mohon maaf, banyak yang nyebut istri saya tuh mandul di desa. Seperti itu, terang-terangan. Oh, ini yang mandul ya gitu. Ngomongnya gitu. Nah, coba tipsnya bagaimana untuk tadi yang ditanyakan supaya apa teman-teman yang harus dilakukan ketika mereka sudah berumah tangga sekian tahun belum punya keturunan tapi bisa menguatkan. Yang sebenarnya yang intinya dari istri. Jadi kembali lagi bahwa kita menikah dengan suami itu menikah karena Allah. Jadi kalau setelah menikah terus ujiannya macam-macam gitu, kembali lagi kan kita menikah karena Allah. Ini ujian dari Allah, kembalikan lagi sama Allah, dan kita perbanyak bersyukur, bersabar, dan ya banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur udah dapat suami seperti Mas Yunus. Iya, dan Mas Yunus juga lebih bersyukur. Kita ya, selalu melihat istri seperti Mbak Wit. Melihat pasangan kita itu selalu melihat kelebihannya bukan kekurangannya. Nah, itu yang susah itu, Mbak. Apalagi kalau udah lagi dalam ujian ya, yang kelihatan biasanya yang kotor-kotornya, yang bersihnya malah biasanya tuh nggak kelihatan gitu. Nah, untuk bisa ngelihat sisi baik dari suami, sisi baik dari istri, tipsnya apa, Mbak? Ya, jadi kalau gini, kalau saya tuh alhamdulillah dikasih suami, Masya Allah, dia tuh baik, bukan cuma baik sama saya, tapi juga baik sama orang tua saya, keluarga saya, Masya Allah, alhamdulillah Allah kasih suami yang soleh, itu udah syukur luar biasa. Banyak Allah kasih nikmat-nikmat setelah menikah dengan suami itu, nikmatnya luar biasa yang Allah berikan sama saya. Saya rasanya kayaknya jadi orang yang gimana kalau belum dikasih keturunan, terus saya jadi kufur lipat, nggak mau saya. Semua nikmat-nikmat Allah kasih beri, hanya satu yang belum diberi, terus saya berontak, terus saya gini, enggak. Jadi ya saya mensyukuri apa yang saya punya saat ini, terus juga saya lagi kembalikan lagi bahwa saya menikah dengan suami itu menikah karena Allah. Jadi apapun yang kondisi saat itu terjadi gitu, ujian 12 tahun itu, kembalikan lagi sama Allah, minta selalu kesabaran sama Allah, kekuatan sama Allah. Kalau memang ini ujian ini memang datangnya dari Engkau, hamba minta diberikan kesabaran, terus minta diberikan juga ibaratnya kemudahan untuk menjalani ujian itu gitu. Dan lagi-lagi kembali lagi saya yakin bahwa Allah mampu kalau kita bisa menjalani ini sampai alhamdulillah dikasih Yusuf dengan berkat keyakinan kita sama Allah. Gak ada yang mungkin bagi Allah kalau kita udah yakin sama Allah, bergantung sama Allah, insya Allah Allah akan kasih. Kali seorang suami ya ketika menghadapi seperti saya ya yang memang menunggunya lama ya, jangan sekali-sekali kita menyalahkan itu, jangan sekali-sekali kita menyalahkan karena kadang-kadang suami itu egois, karena sifat suami itu biasanya seperti itu. Dia mentang-mentang laki-laki, kemudian aku kalau kamu nggak punya anak kamu tak ini nanti saya nikah lagi dan lain-lain, dan bahkan nyari istri lagi dan lain-lain gitu kan. Kasihan. Sebenarnya istri itu kan kembali tadi ke syukur, kita syukuri dulu. Kalau memang kamu menikah sama istri kamu karena pengen punya keturunan, itu salah. Jadi kita menikah tadi yang istri bilang karena Allah. Sehingga ketika kita menjalani pernikahan itu, kita selalu berhusnudzon sama Allah, yakin bahwa apa yang kita jalani ini tidak lepas dari kehendaknya Allah. Terus seperti itu. Jadi kalau kita diberikan ujian belum punya keturunan, yaitu kehendaknya Allah. Dan kita jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan siapapun. Bahkan kita lebih sayang sama istri kita. Lebih sayang gimana ya? Mungkin
dengan cara kita ngajak komunikasi yang baik, ngajak bercanda, jangan sampai dia ditinggal sendiri, jangan sampai dia kesepian. Karena rasanya kalau punya pasangan yang belum punya anak tuh sering kesepian. Dan hati-hati, kalau udah kesepian biasanya setannya gampang masuk. Ya itu dijaga dengan apa? Ya suami harus mengkondisikan bahwa istrinya jangan sampai dia ngelamun, jangan sampai dia sedih. Dikondisikan sama suami. Gimana caranya? Ya banyak. Mungkin diajak acara kajian, mungkin diajak ngobrol yang bermanfaat, yang menghibur, atau memberi harapan sama istri. Bukan PHP ya, tapi ini benar-benar harapan bahwa kita itu nggak sendirian loh, kita ini ada Allah. Dan kita tuh nggak mungkin kalau kita sudah bertakwa sama Allah, ya, karena syarat dari untuk kita mencari bekal adalah takwa, ya. Kita sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kita nggak maksiat, kita menjalankan perintah. Nggak mungkin Allah nggak ngedenger kita. Nggak mungkin Allah nggak memudahkan kita. Nggak mungkin Allah nggak menolong kita. Jadi tanamkan itu harapan-harapan itu sama istri. Tapi yang bicara bukan seolah bukan kita, tapi Allah ini yang bicara ini Allah loh. Yang bicara ini Allah loh. Allah itu akan menolong kita. Allah itu akan memudahkan kita selagi kita selalu bertakwa kepada Allah. Syaratnya apa? Takwa. Jadi suami istri itu harus saling mengingatkan tentang takwa, menjalankan perintah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangan dengan sebenar-benarnya juga. Syaratnya itu dan banyak istighfar. Allahu Akbar. Insyaallah. Khairukum khairul linisaikum. Jadi laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang sikapnya juga paling baik terhadap istrinya, ibunya, ibu mertuanya, dan lain sebagainya. Insya Allah ya sahabat cinta Quran, Mas Yunus dan Mbak Widya, ini mudah-mudahan jadi tambahan pemantik semangat buat kita, para pejuang-pejuang dua garis, atau yang sudah mendapatkan keturunan tapi ingin lagi nambah. Buat para jomblo, ayo cepet dapetin imam dunianya ya. Ini kameramennya juga udah senyum-senyum, yang ini juga udah senyum-senyum ya. Dapetin dulu bidadari dunianya, baru insya Allah nanti berikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Dan kita doakan ya, sama kita berikhtiar supaya keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Karena adek Yusuf udah minta haknya, jadi kita pamitan dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang. Pemirsa, kualitas pendidikan Indonesia yang merupakan satu keluarga karena terlibat jaringan peredaran narkoba. Aksi mereka terhenti setelah remaja terjadi di Tanjung Sari, Kota Surabaya, Sabtu dini hari lalu. Tawuran ini pun disiarkan live di media sosial oleh gangster.